Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Kak. Selamat pagi Kak Farida. Pagi. Selamat pagi, Bang Iskandar, Bang Samuel. Haleluya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik semua duduk dengan rapi, duduk dengan baik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu. Haleluya. Kita angkat pujian, Bapa Engkau baik, karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua. Amin. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, haleluya. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Mari naikkan syukurnya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Syukur Tuhan. bagimu Tuhan. Kami mau belajar memuji-Mu Tuhan. Kami mau belajar menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Engkau selalu memberi kami kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh lagi Tuhan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami boleh lagi Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu online kami Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu sertai kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang taat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Kami siap Yesus. memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh iya, tadi kakak lupa nanya kabar adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Semuanya Haleluya. luar biasa. Kakak mau Haleluya. undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, kau temanku, ku temanmu. temanmu. Kita selalu bersama. Haleluya. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana. Haleluya. Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan doakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan? Semangat dong, Semangat Kak. dong. Haleluya. Mari kita Haleluya. angkat lagu pujian kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi dalam nama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita. Yesus pokok. Haleluya. Haleluya. Masih bangkit berdiri ya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Haleluya. Ya, semua anak-anak sekolah minggu duduk yang rapi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan Yesus, pelita bagi kehidupan kami.
jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami selesai memuji dan menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kini saatnya kami ya Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami. Jika mereka sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau berkati masa pendidikan mereka ya Tuhan. Engkau berkati masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Apapun yang disampaikan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Apapun yang disampaikan berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya yang di rumah? Haleluya, puji Tuhan. Kalau semua sehat, semua baik-baik saja, kita bersyukur kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, hari ini Kak Olive akan melanjutkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Kiki dan Kak Desnita. Ada yang masih ingat ceritanya tentang siapa? Pasti adik-adik yang di rumah ingat dong ceritanya tentang siapa? Pasti selalu mengikuti ibadah sekolah minggu kan? Ceritanya tentang Yusuf. Ada yang masih ingat cerita Kak Desnita tentang Yusuf 2 minggu lalu? Apa ya kira-kira? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Ceritanya tentang mimpi Yusuf. Yusuf bermimpi kalau dia memiliki berkas-berkas dan saudara-saudaranya juga punya yang sama seperti Yusuf. Tapi berkas saudaranya menunduk kepada berkas Yusuf seperti seakan-akan menyembah berkas Yusuf. Begitu juga mimpi dia yang kedua tentang matahari, bulan dan bintang-bintang yang sujud menyembah dia. Maka dari itu Yusuf disebut sebagai seorang pemimpi. Dia disebut si tukang mimpi oleh saudara-saudaranya. Hari ini Kak Olive akan melanjutkan cerita dengan judul Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang diambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 24. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya kenapa ya si Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mari dengar baik-baik ceritanya. Kak Olive akan menceritakan kisah Yusuf yang dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Di sini siapa yang pernah disuruh oleh mamanya atau papanya untuk melakukan sesuatu? Misalnya disuruh pergi ke warung untuk beli sesuatu, atau disuruh untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua kalian. Pasti semua kita pernah diberikan perintah untuk melakukan sesuatu oleh orang tua kita. Sama seperti Yusuf, dia juga diberikan perintah oleh ayahnya.
Siapa yang masih ingat nama ayahnya Yusuf? Siapa ya? Nama ayahnya Yusuf adalah Yakub. Di mana Yakub berubah nama menjadi Israel. Jadi adik-adik, setelah Yusuf bermimpi, beberapa hari kemudian saudara-saudaranya disuruh ayahnya untuk pergi memberikan makan kepada ternak-ternaknya karena ternak-ternaknya banyak di sebuah tempat yang bernama Syichem. Coba kita lihat slide selanjutnya. Lihat saudara-saudara Yusuf memberi makan ternak-ternaknya ke padang rumput supaya ternak-ternaknya bisa makan. Ke suatu tempat yang bernama apa tadi? Syichem. Yang jaraknya sekitar 45 km dari tempatnya Yusuf. Tempat tinggalnya Yusuf. Ada yang masih ingat enggak? Tempat tinggalnya Yusuf di mana ya? Tempat tinggalnya di Hebron. Jadi saudara-saudara Yusuf pergi memberikan makan ke Syichem. Kemudian slide selanjutnya, ayahnya menyuruh Yusuf untuk pergi ke tempat saudara-saudaranya. Yusuf, kemari nak. Bisakah kau pergi melihat saudara-saudaramu untuk memastikan apakah saudara-saudaramu selamat? Apakah saudara-saudaramu baik-baik saja? Coba pergi lihat kakak-kakakmu. Dia memberikan makan ke Syichem. Memberi makan ternak-ternak di Syichem. Apa yang dilakukan Yusuf adik-adik? Yusuf menjawab ayahnya, iya Bapak. Dia pergi adik-adik. Ketika diberikan perintah, Yusuf menjadi anak yang dengar-dengaran. Dia pergi ke Syichem untuk mencari saudara-saudaranya. Setelah mungkin disiapkan makanan oleh ayahnya karena Yusuf pergi sendiri. Dan tempat itu adalah tempat yang lumayan jauh dari tempat Yusuf. Karena jaraknya sekitar 40 km. Di situ Yusuf berusia sekitar usia remaja, 15, 16, 17 tahun. Jadi ketika diberikan perintah, dia taat perintah ayahnya. Dia pergi setelah disediakan bekal mungkin sama ayahnya, makanan, minuman, untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Kemudian slide selanjutnya, coba kita lihat. Ini adalah peta perjalanan Yusuf. Lihat, di situ ada Hebron, tempat Yusuf dan Yakub tinggal. Di situ tempatnya namanya Hebron. Sedangkan yang di atas, gambar yang paling atas, itu adalah Syichem, tempat saudara-saudara Yusuf memberi makan ternak-ternaknya. Jadi dari Hebron, Yusuf harus berjalan melewati Betel. Kemudian baru berjalan lagi melewati Syichem, di tempat saudara-saudara Yusuf memberi makan. Kemudian coba di slide selanjutnya, kira-kira ketemu gak ya Yusuf dengan saudara-saudaranya? Ketemu gak ya? Ternyata dia gak ketemu adik-adik. Saudara-saudaranya sudah tidak ada di Syichem. Kemudian dia cari. Dia melihat seseorang. Dia melihat ada seseorang. Dia bertanya pada orang itu, "Hai Bapak," atau "Hai Om, hai Bang." Dia tanya, "Apakah kamu melihat saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku harusnya ada di sini memberi makan ternak-ternak. Tapi setelah aku cari-cari di sini tidak ada. Oh, ternyata si Bapak itu, si Om itu, si Abang itu, dia tahu saudara-saudara Yusuf." Dia bilang sama Yusuf, "Oh, mereka sudah tidak ada di sini. Aku dengar mereka pergi ke Dotan." Nama tempat yang sekarang saudara-saudara Yusuf ada adalah Dotan. Jadi kita lihat lagi ya petanya. Nah, setelah dari Syichem berarti kita harus naik lagi ke atas. Yusuf harus berjalan lagi untuk sampai di Dotan, tempat saudara-saudaranya ada. Yusuf berjalan. Yusuf berjalan terus sampai ke Dotan. Dia tidak pulang adik-adik, walaupun
bapaknya tadi bilang saudaranya ada di Sykem. Tapi Yusuf tidak langsung pulang. Dia tetap mencari saudara-saudaranya. Kemudian lihat, Yusuf berjalan, masih belum ketemu nih saudaranya. Dia berjalan. Sampai suatu ketika, slide selanjutnya, dari jauh dia lihat ada kumpulan saudara-saudaranya. Ada gerombolan saudara-saudaranya yang banyak. Dan ternak-ternaknya. Dari jauh Yusuf lihat. Oh, itu dia saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaranya pun melihat Yusuf. Karena apa? Yusuf memiliki jubah yang indah. Karena Yakub, Israel memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Dari jauh saudara-saudaranya juga melihat Yusuf. Oh, itu dia si pemimpi. Oh, itu dia si tukang mimpi sudah datang. Kemudian, tahukah adik-adik, di slide selanjutnya, apa yang dikatakan saudara-saudara Yusuf? Karena Yusuf, si pemimpi, waktu itu dia bermimpi saudara-saudaranya akan menyembah dia. Saudara-saudaranya kesal, saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Dia bilang, gak mungkin ya kita menyembah Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya mereka ingin membunuh Yusuf. Ada yang bilang, hey, gimana kalau kita bunuh saja si Yusuf, si tukang mimpi itu. Terus yang lain bilang, oh iya, ayo kita bunuh saja Yusuf. Tapi adik-adik, di slide selanjutnya ada seorang saudara Yusuf yang bernama Ruben. Ruben bilang, jangan kita bunuh Yusuf. Bagaimana kalau kita buang saja dia ke dalam sumur, kita masukkan saja dia ke dalam sumur itu. Biarkan dia mati sendiri di sana. Jadi kita jangan membunuh dia. Kemudian kira-kira adik-adik tahu nggak? Jadinya Yusuf dibunuh atau dibuang ke dalam sumur ya? Jadinya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Oh iya, mari kita masukkan Yusuf ke dalam sumur. Di slide selanjutnya, Ruben berpikir kalau nanti dia dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf tidak akan mati. Jadi dia bisa menarik kembali Yusuf dari sumur itu sehingga Yusuf harusnya masih hidup. Jadi daripada dibunuh, dia memilih Yusuf untuk dimasukkan ke dalam sumur. Jadi ketika mungkin nanti saudara-saudara yang lain telah pergi, Ruben akan menarik Yusuf dan membawa Yusuf ke ayahnya Yakub atau Israel. Kemudian akhirnya Yusuf jubahnya dirampas, jubahnya ditarik. Jubah yang diberikan ayahnya, jubah yang bagus itu dirampas oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu. Sumur yang dalam, gelap, dan Yusuf hanya sendirian di situ. Kemudian slide selanjutnya, setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, saudara-saudara yang lain senang. Tidak ada yang membantu Yusuf untuk keluar dari sumur itu. Adik-adik tahu apa selanjutnya yang terjadi pada Yusuf di dalam sumur itu? Apa ya kira-kira? Kira-kira apa ya yang terjadi? Wah, ada apa yang akan terjadi pada Yusuf setelah dimasukkan ke dalam sumur? Cerita Alkitabnya akan dilanjutkan oleh kakak sekolah minggu yang lain. Jadi Kak Olive cerita hanya sampai Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Maka dari itu adik-adik harus selalu mendengar firman Tuhan, selalu mengikuti ibadah online sehingga tahu ceritanya akan berlanjut seperti apa. Akan jadi apa Yusuf ya di dalam sumur yang dalam, gelap, dan dia seorang diri. Dari cerita ini adik-adik, Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk tidak mengikuti kejahatan seperti saudara-saudara Yusuf. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mengasihi, anak-anak Tuhan yang saling menolong,
antar saudara, kakak beradik, bahkan teman-teman yang lain. Dari sini kita belajar untuk tidak mengikuti kejahatan saudara Yusuf. Semoga firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati adik-adik, dan kita juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, boleh lagi Tuhan kami diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, bahkan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan, meminta belas kasihan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan Yesus, Kau lindungi kami Tuhan, aktivitas yang akan kami lakukan Tuhan, sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang melindungi kami, biar Tuhan yang memberkati kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami Tuhan, dan berkati juga seluruh keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang kami boleh lagi Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami Tuhan. Bahkan kami anak-anak-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan dengan kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.